Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Laki Tarot MS. Hari ini kita baca untuk maskulin. Insyaallah ini bisa resonate lagi. Dan terima kasih yang sudah subscribe, likes, comments, dan setia dengan channel aku. Semoga kalian sehat walafiat, diberikan kebaikan, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari orang-orang yang zolim, tetap menjaga energi, ya, tetap berbuat baik. Apalagi di tahun ini, tahun macan air, jadi hati-hati ya dalam ucapan, dalam tindakan, dan berbuat baik di setiap waktu insyaallah. Oke, kita lihat situasi maskulin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat situasi maskulin. Situasi maskulin. Oke, di sini ada The Wheel of Fortune dan juga The Sun. Jadi maskulin ini ingin memperbaiki karma dia ya. Sebagian dari maskulin ini ada yang menerima kabar baik juga. Bisa tentang anak, entah dia mendapatkan anak ya, atau dia kembali lagi ya ke dalam kehidupannya dia gitu ya. Wow. Kalau aku lihat di sini sebagian ada yang kembali ke feminim ya, ada yang kembali. Dia merindukan waktu kebahagiaannya dengan kalian. Ya, aku ngelihatnya. Dan ini banyak banget sih tentang skandal ya, karena ada fisik dan ya ada karma buruknya gitu. Dia kehilangan anak, bisa kehilangan pasangan juga ya. Dia kehilangan kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga ataupun dalam sebuah hubungan. Pembelajaran yang sangat luar biasa yang harus dia bayar ya. Ini adalah karma, takdir ya. Dia harus kehilangan anak, kehilangan pasangan, kehilangan kebahagiaan karena ada skandal. Dan aku lihat di sini maskulin masih terperangkap ya, sulit untuk mencapai kesuksesannya lagi. Sulit untuk mencapai keseimbangan hidupnya dia, kedamaian dari langkahnya dia. Ini sulit ya. Karena banyak sekali beban, banyak sekali tanggung jawab yang harus dia bayar kalau dia mau kembali damai lagi hidupnya. Mencari mata angin untuk bisa kembali sama kamu. Karena dia kehilangan keberuntungan dalam sebuah hubungan ya. Aku melihat di sini. Ya. Feminim sudah mulai berontak ya.
melawan, ya, sudah bisa mulai berontak dan melawan luka hati kamu dengan cara komitmen menyembuhkan walau harus melewati segala ujian gitu ya. Dan ini membuat maskulin itu sakit hati, terluka tuh ya, depresi karena journey-nya semakin tidak bisa dia genggam. Situasi maskulin. Tuh ya. Jadi feminim coba untuk gunakan kepintaran juga ya, untuk bisa menyembuhkan luka hati kamu. Aku ngeliatnya kayak gitu. Dan maskulin di sini coba melangkah menggapai keberuntungan lagi. Dia lakukan segala cara ya, bahkan bisa seperti anak kecil merengek datang kembali tapi merasa nggak bersalah gitu ya, karena feminim adalah seseorang yang sejiwa sebenarnya ya. Tapi feminim sudah menggenggam luka dari permainan si maskulin. Oke, jadi DM, coba melawan takdir, coba melawan karmanya dia sendiri dengan cara dia kembali sama kamu ya. Dia akan mencari cara untuk bisa kembali lagi rujuk dengan kamu. Nanti alasannya anak ya, tapi di sini kamunya sudah sakit hati, sudah terluka, sudah trauma. Dan di sini aku lihat kamu sudah kehilangan semangat untuk memperjuangkan dia kembali. Sekarang kamu hanya ingin komitmen, benahi diri kamu ya, kembali lagi pada jiwamu sendiri feminim, memperbaiki koneksi kamu kepada Tuhan. Ini yang kamu lakukan. Dan ya, kamu coba untuk bangkit dari kehancuran rumah tangga ataupun kebahagiaan kamu ya feminim. Aku lihat kamu coba untuk memaafkan ya semua rencana pernikahan ataupun rencana rujuk, tapi ternyata sulit ya untuk kembali, malah dihancurkan oleh maskulin yang terlalu banyak janji ya, karena maskulin terus berbagi ya, berbagi kestabilan dengan orang, berbagi karmanya dia dengan orang, terutama karma buruk ya, karena sikap dia yang selalu janji-janji. Ini membuat feminim ya udahlah, jalani hidup sendiri aja dulu, gue benahi diri gitu ya. Kamu sudah memaafkan, sudah. Tapi kalau untuk kembali, I don't think so ya. Aku lihat di sini, kamu nggak terlalu berharap kembali sama dia atau dia kembali sama kamu, karena terlalu banyak luka hati ya. Dan maskulin di sini coba untuk melawan takdir ya.
Nanti dia akan alasannya anak atau alasannya ingin memperbaiki lagi ya. Tapi di sini kamu malah ya komunikasikan ke dia kalau kamu sudah lelah tuh ya. Karena maskulin mengalami kegagalan tentang percintaan dengan orang baru. Dan ini adalah karma. Sebagian dari maskulin ya, entah itu cewek, kalau aku lihat sih ceweknya, atau energi maskulin di fisik perempuan ya. Ini ada yang bercerai, ada yang keguguran, kehilangan anak ya, sehingga ada perceraian, masalahnya anak nanti, atau adanya perceraian karena ya tidak bisa bikin anak juga bisa, yang gak ada hasil gitu ya. Terus atau aku lihat sih energi kayak gitu ya, bisa beberapa poin nanti alasannya untuk bercerai, antara karmik ataupun dengan DM ya. Alasannya anak, atau nggak bisa bikin anak, atau udah nggak ada gairah lagi ya, udah nggak ada semangat, udah nggak ada nafsu gitu ya. Tuh ya, maskul ini depresi loh melihat kamu sudah komitmen. Justru dia yang menggantung nanti ya. Jadi cinta barunya ini, maskulin ini gak merasa bahagia ya, terperangkap dalam kepalsuan koneksi, dan dia stres, gak tahu harus ngelepasinnya gimana dengan orang baru ini. Bisa saja orang barunya ini mengancam dia karena punya anak ya, agar tetap terus bersama gitu. Sedangkan ya ini karmic relationship dia dengan orang baru ya, banyak sekali drama, masalah, dan mereka saling bertengkar ya tentang hubungan mereka yang gak sehat ya, dan saling mengancam satu sama lain tentang triparty, sehingga setiap malam ya DM merasa nggak nyaman dengan orang baru ya, karena ya itu dia terperangkap dalam triparty mulu, sehingga kebahagiaannya pun menggantung. Mencoba untuk bisa mempertahankan hubungannya ya demi anak ini juga bisa, tapi di sini malah kamu ya yang coba untuk bisa move on dari kegagalan cinta ya, dan dia stres mikirin kamu yang sudah sukses, sudah komitmen ya. Dia merasa kehilangan dengan kamu nih, belum bisa melupakan. Maka dia masih menggunakan trik manipulasi untuk bisa kembali lagi sama kamu. Ya, aku lihat di sini memang khayalannya dia sudah merasa ending ya. Udah gak ada artinya. Keinginan untuk kembali sama kamu juga banyak sekali keributan ya yang terjadi. Terutama ini perang batin, perang ilmu ya, spiritual. Situasi maskulin tuh ya, merasa gagal dengan orang barunya. Satu sisi nggak ada lagi keberuntungan ya, udah nggak ada kebahagiaan, udah nggak ada kesuksesan yang diraih oleh maskulin dengan orang barunya nih. Jadi ibaratnya kayak ya sialnya aja udah sama si karmik ini, sial mulu gitu ya.
Makanya dia ingin kembali sama kamu karena dia coba untuk move on. Harapan dengan orang baru ini akan lebih bahagia, lebih sukses, ya. Tapi ternyata gagal. Sehingga ya nanti dia coba untuk menyembuhkan diri, tapi sifat egonya masih ada, ya. Dan oke. Aku ngeliatnya di sini. Saya coba untuk mengimbangi ya. Koneksi ini nanti dia belajar. Ya, hati-hati. Dia mempelajari situasinya. Selama dia dengan orang baru tuh tidak sesuai harapan, jadi dia belajar. Sama seperti halnya kamu di saat dengan DM di masa lalu gitu ya. Jadi kamu yang belajar, sekarang gantian. Dan aku lihat di sini dia nggak nyaman ngelihat kamu sebagai sudah ada yang mendapatkan pasangan baru, ya, cinta sejati baru. Dia nggak nyaman. Tuh ya, dendam, marah, kesal, devil. Dia nggak bahagia melihat kamu bahagia. Dia nggak suka. Dan ya ini dia coba untuk memakai alam bawah sadar ataupun ilmu hitam ataupun dengan kecemburuan membuat kamu cemburu gitu ya. Dan ya, ataupun tentang harta, materialistis. Jadi kayak gimana caranya biar kamu nggak sama orang, kamu nggak bahagia gitu ya. Jadi dia kembali pun coba untuk mengimbangi ya tentang perasaannya dia, tapi tetap dengan cara manipulasinya ya, karena ini karmanya pun masih menggantung ya dalam hidupnya dia. Tuh, Seven of Swords. Jadi memang sifat buruknya belum bisa dia lepaskan ya, belum ada kejujuran. Aku lihatnya belum ada. Dia makin dendam ngelihat kamu sukses. Dia akan gunakan dengan cara, ya gue akan perbaiki sifat buruk gue demi anak, gitu ya. Padahal enggak. Dan di sini dia coba untuk menggunakan jalan pintas, ya, untuk menghancurkan kamu, untuk membuat kamu gak bahagia, gitu ya. Tuh, dia gunakan jalan pintas. Karena dia orangnya egois. Dia merasa paling gagah, paling benar. Ya. Dan ini sifatnya licik. Tuh. Jadi dia ingin mengendalikan kebangkitannya di tangan dia. Jadi kayak gue bisa membuat lo bahagia ya karena gue gitu loh. Tapi sifatnya gak bagus sih. Karena childish ya, untuk kepentingan dia sendiri, bukan untuk kepentingan kamu. Makanya nanti DM ini akan mengalami karma buruk nih aku lihat. Maaf ya DM, karena kamu coba untuk bisa kembali ke feminim, tapi tetap dengan energi negatif, yang mana DM tidak menyukai tentang kedamaian sebenarnya. Ya, jadi dia maunya direbutkan, dia maunya disanjung, dia maunya dihargai. Ini akan ada pembayaran karma dalam hidup kamu ya DM. Karena di sini aku melihat feminim coba untuk memperbaiki karma, memperbaiki trauma, yaitu dengan cara ya memperbaiki prinsipalnya feminim, memberikan ketegasan, membenahi diri, memperbaiki kejujuran feminim juga tentang perasaan dan juga logika. Ya, aku ngeliatnya begitu. Jadi si maskulin ini ya ada niat buruk ya ke feminim. Merindukan
tentang perjalanan hidupnya dia. Di sini dia akan kehilangan tentang kebebasan dia ya, petualangan dia. Dan ini adalah pembayaran karma ya dari perbuatan dia yang penuh dengan energi negatif ya, bisa dengan perselingkuhan, pemanfaatan, penipuan, bahkan juga ilmu hitam. Ini efek ya situasi maskulin, dan ini sangat kuat dan dia stres, dia nggak nyaman tentang energi negatifnya ini sangat kuat dalam hidupnya dia, dan dia takut akan pembayaran karma ya. Dia kehilangan gairah tentang cinta, dia kehilangan nafsu ya. Ini juga bisa efek kehilangan efek dari pelet guna-guna dari orang ketiganya ya. Jadi kayak udah mulai luntur sih kalau aku rasakan ya energi. Jadi gini, apapun yang diberikan oleh karmik ya di masa lalu gitu ya, ataupun masih berjalan hingga sekarang gitu, tapi udah mulai luntur ya, udah mulai luntur, kehilangan kekuatan ya, ilmu hitamnya aku lihat. Kenapa? Karena feminim sudah bisa membenahi diri walaupun butuh perjuangan ya, yaitu merelakan hasil kerja, terus coba untuk membayar karma dari penghasilannya. Jadi kayak kita udah kerja nih ya, terus kita coba untuk bisa membayar karma ya dengan hasil uang kerja kita gitu loh ya. Karena kalau untuk dengan ritualnya mungkin sebagian feminim ada yang sibuk kan, jadi nggak ada waktu terlalu luang untuk fokus ke dalam spiritual. Jadi setiap orang kan mempunyai suatu kebutuhan masing-masing ya, sehingga feminim sini memutuskan ya udah menggunakan harta untuk bisa membayar karma. Ini yang membuat karmik dan maskulin ini panas banget sih sebenarnya ya. Dan kehidupan mereka nggak bahagia ya, penuh dengan drama, penuh dengan kegagalan cinta sebenarnya, karena semuanya permainan. Dan yang aku lihat di sini, DM nggak nyaman dengan karmanya dia, tapi dia coba untuk gunakan kepintarannya dia. Pada ujungnya dia sakit hati, terluka ya, karena ada perselingkuhan juga, skandal terjadi dalam situasinya DM. Dan dia sakit hati melihat kamu sudah bahagia ya. Dia sakit hati melihat kamu sudah bahagia, sudah bisa mencintai dirimu sendiri, bahkan sudah ada yang bertemu dengan seseorang yang lebih sayang sama kamu. Ini membuat dia kesal ya, marah banget, emosional. Hati-hati dia nyerang kamu ya dengan alam gaib ya, aku ngelihatnya. Hati-hati ya, karena kamu sudah komitmen dalam melangkah hidupmu tuh. Dia stalking kamu ya, dia mantau kamu, dia nggak suka kamu bahagia, dia nggak suka kamu senang, kamu sukses tuh ya. Karena dia coba untuk mengimbangi energinya dia dengan cara ya mengirimkan energi negatif bisa dibawa alam sadar tuh. Ingin kembali sama kamu, gimana caranya nanti alasan anak ya, ini pemanfaatannya dia tuh ya, ingin banget nanti kembali lagi sama kamu, tapi alasannya anak ya, alasannya anak. Dan ini childish ya, dia akan gunakan segala cara untuk bisa rujuk, tapi menggantung ya harapan dia untuk kembali sama kamu. Karena ya
dia harus bisa menjalani dulu ujian karmanya dia sendiri. Ya, aku ngelihatnya. Dan feminim ini udah banyak berkorban ya tentang penyembuhan. Jadi feminim berpikir gini, mendingan gue kehilangan harta daripada gue kehilangan jati diri, kehilangan karma baik. Jadi ibaratnya memang feminim ini coba untuk perbaiki semampu mungkin ya traumanya, yaitu dengan keikhlasan dari apa yang kita miliki. Forgiveness, dia mau minta maaf sama kamu, dia mau kamu memaafkan dia, ya. Dia meminta maaf tentang topengnya yang sudah mulai kebuka, dan dia sadari dia harus jujur sama kamu, ya. Dan dia paham semua ada waktunya, ya, situasinya. Jadi dia nggak bisa memaksa, ya. Tuh, nggak bisa, ya, nggak bisa memaksa kamu memaafkan dia atau tidak, karena memang dia sadari kesalahan dia sudah fatal, dan ya dia harus bisa menunggu waktu yang tepat untuk membuka topengnya dia. Tuh, actionnya ya, aku lihat. Karena dia memang saat ini belum ada action sama sekali untuk jujur sama kamu, untuk kembali sama kamu. Tuh. Dan this is up to you. Ya, semua terserah kamu sih, kata dia. Kamu mau maafin dia, syukur, enggak ya udah gitu. Tapi memang dia sedang tidak baik-baik saja sih kalau aku lihat. Di dalam 2 minggu ke depan, aku ngelihatnya dia akan terbongkar ya topengnya 2 minggu ke depan. Dan ya dia mau tidak mau harus siap menerima kenyataan, harus siap menerima karma dari apa yang dia buat sendiri, ya. Kalau dia siap, ya, dan berpikir positif tentang karma buruk datang dalam hidup dia, dia akan mendapati kebahagiaannya dia. Kalau dia mempercayai insting dia, ya, intuisinya dia. Kalau enggak ya dia harus kuat, dia harus menerima, ya, tentang topengnya dia yang akan dibongkar dalam 2 minggu ke depan. Entah topeng dari orang ketiganya atau tentang dia. Oke? So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Lucky Tarot MSN, take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.